Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Abdatul Kofidah, kelas 12-8, absen 2. Di video ini saya akan melakukan praktikum fisika, yaitu melakukan percobaan ayunan sederhana. Apa itu ayunan sederhana? Ayunan sederhana merupakan suatu partikel bermassa yang tergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa dari tali tersebut dapat diabaikan dan tali tersebut tidak dapat bertambah panjang ataupun bertambah pendek. Apa tujuan dari percobaan ini? Percobaan ini akan membuktikan apakah ada pengaruh dari massa benda ataupun dari panjang tali terhadap bisa frekuensi ataupun periode suatu getaran. Namun di sini saya menggunakan variabel periode. Lalu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini, pertama ada benda dengan massa yang berbeda. Di sini saya menggunakan benda dengan massa 50 gram dan 100 gram. Lalu ada tali atau benang, ada busur, penggaris, dan yang terakhir adalah stopwatch. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk melakukan percobaan ini? Langkah-langkahnya, yang pertama lilitkan benang pada benda, kemudian gantungkan. Setelah dalam keadaan setimbang, mulai ayunkan benda dengan sudut yang sama pada setiap percobaannya. Di sini saya menggunakan sudut 30 derajat. Percobaan pertama adalah dengan benda bermassa 50 gram dan panjang tali 30 cm. Hitung hingga 10 getaran, kemudian catat waktunya. Lalu percobaan kedua tetap dengan benda bermassa 50 gram namun panjang tali yang digunakan adalah 15 cm. Hitung waktu yang digunakan untuk 10 getaran. Selanjutnya percobaan ketiga menggunakan benda bermassa 100 gram dan panjang tali 30 cm. Catat waktu yang digunakan untuk melakukan 10 getaran. Percobaan keempat menggunakan benda bermassa 100 gram dan panjang tali 15 cm. Jangan lupa mencatat waktu untuk 10 getaran. Nah, setelah kita melakukan percobaan, jangan lupa untuk mencatat hasilnya dan menyajikan data dalam bentuk tabel agar lebih mudah. Ini adalah data hasil percobaan tadi. Nah, kita kan sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 getaran atau 10 ayunan pada tiap-tiap percobaan. Setelah kita mengetahui, kita dapat memasukkan ke rumus periode. Rumus periode yaitu T besar atau periode sama dengan T waktu dalam bentuk sekon dibagi banyaknya getaran atau banyaknya ayunan. Nah, contohnya pada percobaan pertama. Dalam percobaan pertama, untuk melakukan 10 ayunan, kita memerlukan waktu 12,31 sekon. Artinya, periodenya adalah 1,231 sekon. Begitu pula kita memasukkan data percobaan 2, 3, dan 4. Lalu kita akan mengetahui periode pada masing-masing percobaan. Nah, setelah kita mengetahui periode pada masing-masing percobaan, kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa massa suatu benda itu tidak mempengaruhi periode suatu getaran. Contohnya pada percobaan 1 dan 3. Di situ ada selisih massa, namun periodenya tidak berbeda secara signifikan. Nah, yang mempengaruhi periode suatu getaran adalah panjang tali. Semakin panjang tali, semakin besar pula periodenya. Kita dapat melihat dari percobaan 1 dan 2. Di situ, panjang talinya berbeda dan periodenya juga berbeda yang cukup signifikan. Sekian presentasi dan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.